Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Diansyah dengan NIM 200810504 dari jurusan Materi Matematika kelas 2C. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi ke-81 pada pekan ke-13 ini. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan materi tentang nahwu yang saya ketahui terlebih dahulu. Idhofah adalah gabungan dua isim atau dua kata yang disatukan. Isim yang pertama namanya mudhof dan isim yang kedua namanya mudhof ilaih. Contoh, babun pintu dan masjidun masjid. Maka jika digabungkan akan menjadi makna tersendiri, yakni menjadi babul masjidi, di mana babun sebagai mudhof yaitu kata yang dihubungkan, kemudian al-masjidi sebagai mudhof ilaih, yakni kata yang diulangi. Untuk syarat mudhof atau kalimat pertama, yakni tidak boleh memakai alif lam dan tidak boleh memakai tanwan, tanwin, dan tanun. Untuk syarat mudhof ilaih, selamanya dijarkan baik kasroh atau memakai kasroh tain. Contoh yang memakai tanwin, babu masjidin. Contoh lain, rasulun ketika dan Allahu ketika digabungkan menjadi rasulullahi, di mana rasul di sini sebagai mudhof dan lullahi sebagai mudhof ilaih. Ketika menjadi fa'il menjadi ja'a Rasulullah. Ketika menjadi maf'ul ahbabtu Rasulallahi. Ketika menjadi majrur rohibtu fi Rasulillahi. Contoh lain, ilmu dengan fikih menjadi ilmu fikih, ilmun fiqhu, di mana ilmun di sini sebagai mudhof dan al-fiqhi sebagai mudhof ilaih. Kemudian hada ilmul fiqhi, khobar ta'allamtu ilmal fiqhi, maf'ul ahbabtu ala ilmin fiqhi sebagai majrur. Jika tiga kata, contoh itu sebagai mudhof, masjid sebagai mudhof ilaih, dan mudhof dan sekolah menjadi mudhof ilaih, yakni babul masjidil madrasati. Macam-macam idhofah bisa bermakna min sebagian, ainul insan pandangan menurut manusia. Nah, mata kan sebagian anggota dari tubuh, maka bisa diartikan sebagai min. 2. Bermakna li, kepunyaan, babul masjidi, artinya pintu milik atau kepunyaan masjid. Sekian nahwu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan masuk saja ke dalam materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima majlibur rizqo wa ma yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yang usuhu. Pasal 13, sumber dan menghambat rizki, penambah dan pemotong usia. Tu'allabul da li talibil ilmi minal uti wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umri wasihati liyatafarruhu fi talabil ilmi wa fi kulli dhalika sunnafu kutuban fa'auradtu ba'daha guna ala sabilil ikhtisari. Kemudian daripada itu, setiap pelajar tentu membutuhkan makan. Untuk itu, perlulah kiranya diketahui hal-hal yang dapat meningkatkan rezeki, menyebabkan panjang umur dan badan sehat agar dapat memusatkan perhatian untuk belajar. Banyak kitab telah disusun para ulama mengenai masalah tersebut dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qudra
illa du'a'u wa la yazidu fil umri illal birru fa innar rajula la yuhramu minar rizqi bin yusibuhu. Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat merubah takdir selain doa, tidak dapat menambah umur selain berbuat bakti, dan sesungguhnya seseorang menjadi tertutup rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Sabata bihadzal hadithi anna irtakabat zambi sababu hirmani rizqi khususan kizbu fa innahu yurisul faqra wa qad warada fihi haditsun khosun. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan dosa itu menyebabkan tertutupnya rizki, terutama dusta. Hal mana dapat mendatangkan kefakiran sebagaimana ditegaskan dalam hadis lain. Wa kadza naumus subhati yamna'ur rizqo wa kasratun naumi turisul faqro wa faqrul ilmi aidon. Demikian pula tidur di waktu subuh dapat menolak rizki, dan terlalu banyak tidur membuat fakir harta sekaligus fakir ilmu. Qolal qailu, penyair berkata, sururun nasi fi lubsil libasi, senangnya hati karena memakai sanangan. Wajam'ul ilmi fi tarkin nu'asi, terhimpunnya ilmu karena tidak banyak ketiduran. Maksud dari materi ke-81 ini yakni kita sebagai pelajar itu tentunya harus mengetahui hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan rizki, menyebabkan panjang umur, dan badan kita selalu sehat. Guna atau supaya kita sebagai pelajar selalu bisa memusatkan perhatian kita untuk belajar. Banyak sekali kitab yang membahas ini, yang dimana dikhususkan, yang telah disusun oleh para ulama untuk membahas masalah-masalah itu. Demikian juga dari sabda Rasulullah, bahwasanya beliau menyampaikan bahwa tidak akan ada hal yang dapat merubah takdir selain doa, dan tidak ada juga yang dapat menambah umur selain berbuat bakti atau berbuat baik itu kepada orang lain maupun kepada orang tua kita dan juga guru-guru kita. Dan sesungguhnya seseorang rezekinya tidak akan pernah ditutup oleh seseorang itu akan ditutup rezekinya jika ia telah melakukan dosa. Seseorang akan ditutup rezekinya oleh Allah jika ia telah melakukan dosa. Kemudian berdasarkan hadis tersebut, kita bisa memahami bahwasanya perbuatan dosa, jika kita melakukan hal tersebut, akan menyebabkan tertutupnya rezeki bagi kita, khususnya perbuatan dusta. Karena jika kita melakukan perbuatan tersebut, maka akan menandakan sebuah kefakiran. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis lain. Hal lain yang tidak boleh kita lakukan ialah tidur di waktu subuh, karena hal tersebut dapat menolak rezeki. Dan jika kita terlalu banyak tidur, maka akan membuat kita menjadi seseorang yang fakir akan harta, juga fakir akan ilmu. Fakir akan harta maupun fakir akan ilmu.
di mana hal ini disinggung dalam sebuah syair yang bunyinya senangnya hati karena memakai sandangan, terimpunnya ilmu karena tidak banyak ketiduran. Artinya ia bisa sukses mendapatkan sandangan yang ia dapatkan atau sandangan yang ia butuhkan dengan hati yang senang, karena berkat ilmu yang ia himpun, yang ia dapatkan, karena ia tidak banyak tiduran selama mempelajari ilmu tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.